warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Izinkan dari kelompok kami untuk mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Aplikasi Warehouse Slot FIFO menggunakan COVID-5 domain DSS pada PT XYZ. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Hendra Ferdiana. Yang kedua, saya sendiri Marlina Irawati, ada Karina Peggy, dan yang terakhir adalah Hilda Farida. Adapun isi dari pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat hasil penelitian, yang kelima adalah rekomendasi perbaikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. PT XYZ merupakan PT yang bergerak di bidang otomotif. PT ini sudah menerapkan sistem informasi di semua departemen. Salah satunya adalah Departemen Gudang, sudah menerapkan aplikasi Warehouse FIFO untuk mengontrol pergerakan barang masuk dan keluar sesuai dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Namun, dalam penerapannya masih banyak kendala yang dialami terkait aplikasi ini, seperti data yang tidak sinkron, dan juga rekomendasi lot FIFO dari sistem yang kadang tidak sesuai dengan kondisi aktual barang. Untuk itu, perlu dilakukan audit sistem informasi terkait aplikasi tersebut dengan menggunakan framework COVID-5 dan fokus pada domain DSS. Dengan dilakukannya audit sistem informasi ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat kematangan dari aplikasi Warehouse FIFO untuk kemudian diberikan saran atau rekomendasi perbaikan berdasarkan panduan COVID-5. Untuk selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Saudari Karina. Untuk Saudari Karina, dipersilahkan. Metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dan studi literatur penelitian terkait. Yang kedua ada identifikasi masalah. Dari hasil observasi dan wawancara, dilakukan identifikasi masalah untuk menemukan rumusan dan batasan masalah. Yang ketiga ada persiapan audit. Kegiatan ini meliputi mapping domain COVID, menyusun kuesioner, dan menentukan respon. Yang keempat ada pelaksanaan audit, yaitu terjun ke lapangan dan menyebarluaskan kuesioner yang telah dibuat. Yang kelima ada pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan perhitungan tingkat maturity level index. Yang keenam ada laporan hasil audit. Pembuatan laporan hasil audit serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan penjelasan COVID-5. Pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang terjadi yang sudah disebutkan di awal, penelitian difokuskan pada domain DSS. Kenapa domain DSS? Karena pada domain ini mencakup pengendalian terhadap kinerja aplikasi, sistem TI untuk memastikan bahwa proses yang dijalani sudah efektif dan efisien. Tentu saja kita ingin mengukur kinerja dari aplikasi Warehouse Slot FIFO ini apakah sudah efektif dan efisien, karena masih ditemukan kendala-kendala di lapangan seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Dan dalam melakukan pengukuran kinerja tersebut, kami menggunakan kuesioner terhadap beberapa responden, yaitu ada sekitar 26 responden yang terdiri dari 1 IT Department Head, 4 IT Staff, 1 Warehouse Department Head, 4 Staff Warehouse, 6 Leader Warehouse, dan 10 Operator Warehouse. Jumlahnya ada 26 orang, dan kuesioner yang kami berikan berupa kuesioner tertutup dengan pernyataan-pernyataan yang sudah kami buat sesuai dengan panduan yang ada di COVID-5 dengan menggunakan skala Likert, yaitu dengan indeks 5 tingkat, 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk ragu-ragu, dan 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Kemudian dari hasil pembahasan ini dan kuesioner yang sudah diolah datanya, maka didapatkan
current maturity pada masing-masing domain. Domain 01, DSS 01 Manage Operation, saat ini maturity levelnya ada di 3,41, DSS 02 Manage Service Request and Incident 2.20, DSS 03 Manage Problem 1,80, DSS 04 Manage Continuity ada 1,69, DSS 05 Manage Security Service berada pada 3,73, DSS 06 Manage Business Process Control berada pada level 2.51. Dari keseluruhan current maturity yang sudah didapatkan berdasarkan kuesioner ini dihitunglah rata-ratanya, yaitu rata-rata domain DSS berada pada level 2,56, di mana dari 2,56 ini untuk skala pembulatan yaitu berada pada tingkat maturity level 3 atau established process. Dan di sini dapat kita lihat pada grafik bahwa untuk DSS 05 berada pada level maturity yang tertinggi yaitu 3,73. Kemudian untuk DSS 04 berada pada level maturity terendah di antara yang lain yaitu 1,69. Nah, tentu saja dengan maturity level yang sudah didapatkan ini, rata-rata maturity level ada di 2,56, sedangkan dapat kita lihat pada expected yaitu 4.0. Artinya masih ada gap antara maturity level yang sekarang dengan maturity level yang diharapkan. Maka dari kondisi tersebut dilakukan atau diberikan rekomendasi perbaikan sehingga nantinya diharapkan dengan implementasi rekomendasi perbaikan tersebut dapat dicapai pada level expected yaitu 4.0. Berikut ini adalah rekomendasi perbaikan. Pada domain DSS 01 ada 3 poin rekomendasi perbaikan, yaitu membuat check sheet harian untuk memantau performa sistem, melakukan peremajaan terhadap unit komputer atau perangkat TI lainnya yang memiliki spesifikasi rendah, dan melakukan kontrol terhadap perangkat TI untuk memastikan perangkat tersebut tahan terhadap potensi kerusakan yang disebabkan faktor lingkungan. Kemudian di DSS 2 ada 2 rekomendasi, yaitu pertama, dibuatkan alur proses untuk SOP ketika melakukan pelaporan oleh PIC. Jadi ketika melakukan pelaporan kendala, itu sudah ada SOP-nya, harus sudah ada SOP-nya. Yang kedua, membuat standar untuk mengukur skala masalah yang dilaporkan. Ketika masalah sudah dilaporkan, maka harus ada standar untuk mengukur skala masalah. Apakah masalah yang dilaporkan adalah masalah prioritas, atau masalah yang bisa ditunda sejenak, atau mungkin memang masalah yang tidak perlu ditangani. Setiap laporan ada skalanya. Kemudian, DSS 03 ada 3 rekomendasi. Yang pertama, melakukan dokumentasi saat terjadi masalah, agar jika terjadi masalah di kemudian hari, bisa ditangani dengan cepat. Yang kedua, melakukan penelusuran terhadap proses yang serupa, untuk dilakukan pencegahan masalah yang sama. Ya, ini dapat dihindari ketika ada suatu masalah, kita melakukan penelusuran terhadap proses-proses yang sama atau serupa, sehingga dapat dilakukan pencegahan sebelum terjadinya masalah. Yang ketiga, dibuatkan media informasi terkait status masalah yang sedang ditangani, sehingga PIC terkait mengetahui perkembangan perbaikan masalah yang ditangani oleh tim IT. Kemudian di DSS 04 ada 2 rekomendasi. Yang pertama, membuat prosedur atau SOP yang dilakukan saat kondisi shutdown. Yang kedua, dibuatkan form check sheet untuk melakukan kegiatan backup data secara berkala. Dan di DSS 05 tidak diberikan rekomendasi karena sudah mencapai level yang diharapkan, yaitu 4.0. Dan DSS 06 ada 2 rekomendasi. Yang pertama, membuat SOP perbaikan yang dilakukan saat terjadi ketidaksesuaian transaksi yang dilakukan oleh PIC di lapangan. Jadi untuk transaksi-transaksi yang tidak sesuai, harus dibuatkan SOP bagaimana cara pembetulannya. Dan perbaikan-perbaikan tersebut tidak diperlukan akses khusus, makanya bisa dilakukan oleh PIC terkait. Dan kedua, memastikan otoritas akses user pada aplikasi sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab PIC di lapangan. Baik, perkenalkan saya Mila Farida.
Dari materi yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan masalah yang terjadi dengan menggunakan framework Cobit 5, domain DSS, aplikasi warehouse Vivo yang ada di PT XYZ masih berada pada level 3, yaitu established process. Artinya pada tahap itu, perusahaan sudah memiliki standar dari proses TI yang diimplementasikan, namun masih ditemukan beberapa kondisi yang tidak memiliki kontrol pengendalian berupa check sheet atau SOP. Untuk memantau kinerja atau performa sistem dan perangkat pendukungnya, maka dari itu penulis memberikan rekomendasi perbaikan terkait hal-hal tersebut agar bisa dilakukan demi tercapainya pengoperasian layanan TI yang dapat diandalkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.